Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas soal kelas 8 masalah aspek akhlak, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah agar pertemuan kali ini membawa kebaikan bagi kita semua. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini adalah pembahasan soal kelas 8 materi akhlak. Yang pertama, perhatikan daftar pernyataan berikut ini. 1. Menggunakan tangan kanan. 2. Makan tidak terburu-buru. 3. Mencuci tangan terlebih dahulu. 4. Duduk dengan posisi yang baik. 5. Berdoa agar makanan membawa berkah. Pernyataan yang merupakan adab sebelum makan adalah: A. Pernyataan 1, 2, 3. B. Pernyataan 2, 3, 4. C. Pernyataan 2, 3, 5. D. Pernyataan 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Karena ini adalah adab sebelum makan. Jadi nomor 1 menggunakan tangan kanan, karena sebelum makan itu bukan jawabannya. Soal berikutnya, soal yang kedua, perhatikan daftar pernyataan berikut. 1. Mencuci tangan. 2. Makan tidak terburu-buru. 3. Mengambil makanan yang lebih dekat. 4. Berdoa agar makanan membawa berkah. 5. Menggunakan tangan kanan. Pernyataan yang merupakan adab sebelum makan adalah: A. Nomor 1, pernyataan nomor 2 dan 3. B. Pernyataan nomor 2, 3, dan 4. C. Pernyataan 2, 3, dan 5. D. Pernyataan 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah pernyataan C, yaitu pernyataan nomor 2, 3, dan 5, yaitu makan tidak terburu-buru, mengambil makanan yang lebih dekat, dan menggunakan tangan kanan. Mari kita lanjutkan anak-anak. Soal selanjutnya adalah soal akhlak yang ke soal nomor 26. Perhatikan daftar pernyataan berikut. Pernyataan 1, duduk dengan posisi yang baik. 2, berdoa dan mengucapkan syukur. 3, membersihkan mulut dengan tisu. 4, membersihkan tangan dari sisa makanan. 5, menggunakan tangan kanan. Pernyataan yang merupakan adab sebelum makan adalah pernyataan, jawabannya adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3. B. Pernyataan 2, 3, dan 4. C. Pernyataan 2, 3, dan 5. D. Pernyataan 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. Berdoa dan mengucapkan syukur, membersihkan mulut dengan tisu, membersihkan tangan dari sisa makanan. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya, Zaidun menghadiri acara resepsi pernikahan saudaranya. Pada waktu acara makan, dia sudah terlanjur mengambil makanan ke dalam piringnya. Setelah dirasakan, ternyata makanan itu kurang enak. Tata krama yang harus dilakukannya adalah: A. Makanan dihabiskan sambil mengatakan makanannya kurang enak. B. Makanan itu
dimakan sedikit saja agar kelihatan sopan dan pantas. C. Tidak usah dimakan, ganti mengambil makanan lain yang lebih enak. D. Makanan dihabiskan terlebih dahulu kemudian mengambil yang lain. Jawabannya adalah D. Kenapa? Makanan dihabiskan terlebih dahulu kemudian mengambil yang lain sehingga dia tidak kelihatan rakus. Jadi tata krama yang harus dilakukan adalah makanan dihabiskan terlebih dahulu kemudian mengambil yang lain. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat yang makan sambil berdiri. Sikap beliau adalah A. Memarahinya, B. Memaafkannya, C. Melarangnya, D. Membiarkannya. Dari option A, B, C, D, jawabannya adalah C. Rasul melarangnya, artinya tidak boleh makan sambil berdiri. Pertanyaan berikutnya, manusia dilarang memendam rasa dendam. Pengertian dendam adalah A. Perasaan iri hati, tidak rela dan ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. B. Perasaan sakit hati dan ingin memiliki barang milik orang lain yang disukainya. C. Perasaan sakit hati dan ingin membalas perlakuan buruk orang lain. D. Keinginan yang kuat untuk mencelakakan orang lain karena ada yang membayar. Dari jawaban ini, jawaban yang benar adalah C, yaitu dendam adalah perasaan sakit hati dan ingin membalas perlakuan buruk terhadap orang lain. Selanjutnya, perhatikan daftar pernyataan berikut. Pernyataan nomor 1, suka membicarakan kejelekan orang yang pernah berbuat buruk padanya. 2, selalu membalas kesalahan orang lain dengan cara yang berlebihan. 3, merasa senang bila orang yang berbuat salah kepadanya hidup menderita. Pernyataan 4, tidak senang melihat orang yang lebih sukses darinya. 5, mementingkan diri sendiri dan tidak mau menerima saran orang lain. Pernyataan ke-6, tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Pernyataan yang merupakan ciri pendendam adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3. B. Pernyataan 1, 3, dan 4. C. Pernyataan 2, 3, dan 5. D. Pernyataan 2, 4, dan 6. Menurut anak-anak, mana nih jawaban yang paling tepat? Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat. Jawabannya adalah A, yaitu suka membicarakan kejelekan orang yang pernah berbuat buruk kepadanya, selalu membalas kesalahan orang lain dengan cara yang berlebihan, merasa senang bila orang yang bersyukur salah kepadanya hidup menderita. Jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikan daftar pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, bila dipercaya berkhianat, bila bersikap selalu sombong, bila berbicara selalu bohong, bila berjanji mengingkari, bila diejek selalu marah, bila disakiti pasti membalas. Pernyataan yang merupakan ciri orang munafik sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah pernyataan A, B, C, D. Yaitu jawabannya adalah B, yaitu pernyataan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi sifat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW
Orang munafik itu bila dipercaya berkhianat, bila berkata bohong, bila berjanji ingkar. Itu jawabannya adalah B. Soal berikutnya, sifat munafik merupakan sifat yang buruk. Sifat ini dapat dihilangkan dengan membiasakan diri bersikap. A. Sabar dan tawakal. B. Qanaah dan toleransi. C. Tulus dan istiqomah. D. Tawakal dan qanaah. Perhatikan. Jawabannya yang benar adalah tulus dan istiqomah. Tulus artinya ikhlas. Tidak karena sesuatu, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik itu tidak bisa dipercaya. Dari sifat yang telah tadi dibahas di atas. Jawabannya adalah C. Berikutnya adalah dampak atau akibat buruk dari orang yang mempunyai sifat munafik adalah A. Sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. B. Patah semangat pada saat mengalami kegagalan. C. Merasa tidak puas terhadap apapun yang dimilikinya. D. Cita-cita yang diinginkan akan sulit tercapai. Perhatikan opsi jawabannya. A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Jadi akibat buruk orang munafik adalah sulit mendapat kepercayaan orang lain. Kenapa? Karena soal yang di atas tadi disebutkan apabila berkata bohong. Jadi tidak ada yang suka percaya kepadanya. Jawabannya adalah A. Demikian anak-anak sekalian jawaban dan pembahasan dari soal yang kita bahas tentang materi akhlak kali ini. Semoga kita semua oleh Allah diberi taufik dan hidayah sehingga akhlak kita hari demi hari semakin baik. Semoga sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Semoga Anda